Perkenalkan, kami dari komunitas Tirtanala, komunitas yang percaya bahwa air bukan hanya sekedar sumber daya, namun sebagai penentu keberlanjutan hidup, penopang ekosistem, dan juga hak dasar setiap manusia. Di tengah tantangan perubahan iklim, curah hujan yang tidak pasti, dan juga risiko kekeringan yang meningkat, kami hadir di sini berkolaborasi dengan masyarakat untuk memulihkan dan juga menjaga sumber daya air secara berkelanjutan. Inilah perjalanan pengabdian kami di Desa Sumber Pinang, sebuah upaya kecil dengan harapan besar untuk masa depan. Desa Sumber Pinang merupakan wilayah yang secara geografis rentan mengalami kekurangan air, terutama saat musim kemarau. Curah hujan yang tidak menentu menyebabkan cadangan air terus berkurang. Sementara, kebutuhan air masyarakat semakin meningkat. Namun, di balik tantangan tersebut, kami menemukan satu kekuatan besar, dukungan dan partisipasi warga yang tinggi terhadap upaya konservasi air. Berangkat dari kondisi inilah, komunitas Tirtanala memulai langkah nyata melalui program pengabdian masyarakat yang terstruktur, berbasis data, dan melibatkan masyarakat secara aktif. Kegiatan sebelumnya diawali dengan koordinasi dan orientasi desa bersama perangkat desa dan juga tokoh masyarakat. Tahap ini menjadi fondasi penting untuk menentukan dusun prioritas intervensi berdasarkan tingkat kerentanan terhadap kekeringan yang paling tinggi. Selanjutnya dilakukan pemetaan kondisi sumber daya air berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG, di mana pemetaan ini mencakup pengukuran muka air tanah, identifikasi arah aliran air tanah, dan pemetaan wilayah rawan kekeringan. Untuk memperkuat data permukaan, kami juga melaksanakan survei geolistrik guna mengidentifikasi kondisi akuifer bawah permukaan sebagai dasar penentuan titik intervensi yang tepat dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis, kami melaksanakan serangkaian kegiatan konservasi air. Program pertama adalah SIBORAS atau SIG berbasis observasi dan survei yang menjadi dasar pembuatan peta aliran air tanah desa. Peta ini berfungsi sebagai panduan dalam menentukan lokasi intervensi sehingga setiap kegiatan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Selanjutnya, dilakukan pembuatan 70 lubang resapan biopori yang difokuskan pada wilayah rawan kekeringan. Biopori berperan penting sebagai sistem injeksi air ke dalam tanah, meningkatkan daya resap, dan membantu proses recharge aquifer. Sebagai upaya pemanfaatan air hujan, kami membangun 5 unit rain harvesting dengan total kapasitas 5.500 liter yang ditempatkan di beberapa rumah warga yang strategis. Air hujan yang tertampung kemudian difilter sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, dilakukan pula restorasi sumur pada titik-titik kritis untuk memulihkan fungsi sumber air yang sebelumnya tidak optimal. Upaya konservasi tidak berhenti di pembangunan infrastruktur, namun kami juga melakukan penanaman sebanyak 200 pohon di lahan kritis dan juga dekat mata air. Vegetasi memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan siklus hidrologi, mengurangi limpasan permukaan, dan juga menjaga debit air tanah. Di sisi sosial, kami juga melakukan pendekatan melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, melalui pendekatan door-to-door dan forum diskusi kelompok atau FGD. Pendekatan ini difokuskan kepada generasi muda melalui audiensi dan kegiatan pembelajaran di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama guna meningkatkan dan menanamkan kesadaran konservasi air sejak dini. Sebagai pendukung, kami juga membuat media edukasi fisik berupa buku saku, poster, dan juga stiker yang aplikatif dan mudah dipahami. Meskipun tahap awal menunjukkan hasil yang positif, namun tantangan utama masih tetap ada, di mana curah hujan yang menurun dengan permintaan kebutuhan air yang sangat meningkat, kami dituntut untuk memiliki solusi yang lebih terintegrasi. Namun dengan dukungan dari warga sekitar dan juga perangkat desa, kami menjadi memulai tahap yang lebih tinggi, yaitu tahap pengembangan. Pengembangan program selanjutnya kami beri nama Satira, saluran transmisi infrastruktur air. Fokus utama pengembangan adalah
mentransformasi solusi konservasi yang awalnya bersifat penunjang menjadi sistem layanan air bersih desa yang berkelanjutan. Pendekatan yang kami berikan adalah community-based approach yang menempatkan warga sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Pengembangan ini mencakup pembangunan sistem distribusi air sepanjang kurang lebih 800 meter yang dapat menjangkau hingga 250 kepala keluarga di Dusun Bundar. Dengan adanya sistem ini, kebutuhan air bersih tidak lagi bergantung pada titik-titik tertentu saja, namun dapat langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, sistem ini atau program yang kami bangun ini sejalan dengan SDG 6, Clean Water and Sanitation, yang juga dapat meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim. Program ini memiliki kekuatan utama terletak pada kapasitas debit air yang mencukupi, fondasi kegiatan yang sudah terbentuk, serta dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah desa. Namun di sisi lain, tantangan masih tetap ada, seperti ketergantungan pada satu sumber air, kebutuhan kapasitas teknis masyarakat, serta resiko perawatan jangka panjang. Di sisi lain, peluang pengembangan program sangat terbuka. Dapat dimulai dari replikasi program, pembentukan BUMDes air, dan dukungan lanjutan dari berbagai pihak. Ancaman seperti perubahan iklim ekstrim dan juga risiko dari eksploitasi air menjadi pengingat penting bagi kita dalam melakukan pengelolaan air secara bijaksana dan juga berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara bertahap selama 6 minggu. Pada minggu pertama, fokus kegiatan adalah pembagian tugas tim dan survei lokasi sebagai tahap awal pengenalan kondisi lapangan. Memasuki minggu kedua hingga ketiga, dilakukan uji logging untuk memperoleh data kondisi bawah permukaan yang dilanjutkan dengan pembuatan biopori serta penanaman pohon sebagai upaya konservasi air. Selanjutnya, pada minggu ketiga hingga kelima, kegiatan difokuskan pada pembangunan infrastruktur transmisi air sebagai inti program. Pada minggu kelima hingga keenam, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta penyusunan media edukasi berupa buku saku, poster, dan stiker. Seluruh kegiatan kemudian ditutup dengan penyusunan laporan akhir sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi program. Dan rencananya adik-adik ini bisa tercapai di pelosok desa ini yang kekurangan air di waktu musim kemarau. Rencananya sudah berkepanjangan sekitar 6 tahun sekarang ini. Kalau dari bulan 6 sampai bulan 9 gak ada air. Makanya saya berterima kasih adik-adik ini bisa mau ngerembuk sama saya untuk mengadakan saluran pipa air jaringan dari Dusun Bundar. Cukup di sini. Melalui kolaborasi, data, dan partisipasi masyarakat, kami percaya bahwa ketahanan air desa bukanlah hal yang mustahil. Pengabdian ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk menuju sistem air desa yang mandiri, adil, serta berkelanjutan. Karena menjaga air sama dengan menjaga kehidupan. Kami adalah komunitas Tirtanala dan inilah kontribusi kecil kami untuk masa depan yang lebih lestari.